dan mengajak tidur anak tersangka, terus kemudian ada penyidik juga tidur dengan istri tersangka. Ini kan secara etika, secara moral ini kan satu bentuk pengkhianatan terhadap institusi dan satu bentuk pelecehan ya, merendahkan martabat perempuan. Dan ini kan sungguh mencoreng nama baik institusi. Kalau kasus terkait asusila ini yang saya agak shock ya, karena beberapa tahun yang lalu itu kurang terdengar kasus seperti itu. Mungkin ada satu dua kasus tapi tidak terblow up sehingga kami juga tidak tahu seperti itu. Tetapi yang kami cek kemudian ke wilayah masing-masing memang ada kasus asusila, terus kemudian yang bersangkutan segera diproses pidana dan kemudian dipecat. Nah, jadi ini keras banget ya, dan kami melihat ini bentuk dari ketegasan sikap Pak Kapolri. Karena beliau ini kan pendiam ya orangnya ya, pendiam, sehingga ketika beliau berstatement keras itu mesti harus dituruti oleh anak buah dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ini warning dan jangan macam-macam, karena kalau tidak melaksanakan instruksi Kapolri maka harus siap-siap untuk dicopot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube KBRI, channel yang selalu menginformasikan berita-berita terkini, terbaru dan terakurat. Nah, Mas Bro, kita masih berkutat di seputar kasus perselingkuhan. Nah, kasus perselingkuhan Polwan Bribka ARP dan Aibtu MM yang sampai saat ini belum ada kejelasan sanksi hukum terhadap kedua oknum polisi tersebut. Mungkin mereka merasa lega ya karena surat hukum belum dikenakan terhadap mereka. Tapi jangan salah bro, belum lama ini Jenderal berbintang 4 yang menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, mengeluarkan statement keras. Kalau ada anggota yang bersalah, copot atau di PTDH-kan. Nah, ini suatu hal yang membawa angin segar bagi seluruh jajaran kepolisian di bawah naungan sang jenderal berbintang 4 ini. Apalagi tadi sudah kita simak video yang sebelumnya bahwa Kompolnas sudah menyatakan bahwa asusila yang terjadi di kalangan anggota kepolisian akan ditindak tegas dan sudah ada yang dipecat. Nah, mungkin netizen muncul pertanyaan, kenapa untuk kasus perselingkuhan Bribka ARP dan Aibtu MM ini belum ada sanksi hukum yang dikenakan kepada mereka? Coba kita simak saja statement atau pendapat-pendapat dari para anggota DPR, Kompolnas, dan pegiat sosial. Oke Mas Bro, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube ini. Terima kasih. Artinya kan gemanya itu luar biasa. Ini kita tentu paham ya. Pak Polri ini tentu punya sistem, untuk merespon berbagai bentuk pelanggaran. Kalau sebetulnya survei Polri selama ini nggak jelek, sangat bagus malah ya, di atas 60, bahkan ada yang 80. Kalau nggak salah ada 2 survei di atas KPK, jauh sekali di atas DPR. DPR itu 50 aja udah bagus kepercayaan publik ya. Polri itu hampir 70 ke atas ya. Jadi sistemnya sudah ada ya. Kemudian ya kita berhadapan yang namanya fenomena oknum. Nah, fenomena oknum ini ada di semua institusi dan nggak terkecuali Polri. Nah, tinggal bagaimana respon Pak Kapolri terhadap fenomena oknum. Jadi sistemnya saya pikir
sudah bagus, ya. Yang kemarin Pak Kapolri itu tadi, ya, itu adalah semacam respon tambahan yang perlu, ya. Jadi gini, memang ya, yang namanya media sosial bisa apa-apa yang dibunyikan oleh media sosial itu kan persentasenya dengan institusi Polri secara keseluruhan jauh sekali sebetulnya. Coba saja Anda bandingkan, kan, dari segi jumlah saja satu kasus dibanding ribuan ratusan kasus yang ditangani Polri. Ya. Dan begitu juga dalam konteks personel, satu orang anggota dibanding dengan ribuan anggota Polri yang siang malam sampai patah pinggang ngurusin vaksin misalnya. Itu selalu saya lihat yang namanya Babin Kamtibmas itu nentengin yang masker. Ya. Saya setuju yang dikatakan Pak Habibur Rahman, ya, bahwa rapot polisi tentunya tidak ditentukan oleh apa yang terjadi viralnya media sosial. Ini adalah cermin dari masyarakat kita saat ini. Ketika kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri ini minim, maka meledaklah viral-viral yang beberapa hari ini terjadi. Gitu. Karena medsos, jadi begini Mas, Kompolnas ini kan juga diberi kewenangan untuk menerima saran keluhan masyarakat. Nah, dari tahun ke tahun itu yang dilaporkan ke Kompolnas berkisar 3.000-3.500-an gitu ya oleh masyarakat. Tetapi tidak semuanya benar karena memang ketika kami klarifikasi ada yang benar, ada yang enggak. Nah, 3.000 kasus itu juga enggak ada 1% ya dari jumlah seluruh anggota polisi. Nah, kalau kita lihat seluruh anggota polisi di Indonesia, ambil aja misalnya sekitar 420.000 misalnya. Nah, 3.000 kasus yang juga belum diklarifikasi kebenarannya itu nggak bisa menunjukkan bahwa semuanya bersalah gitu dari 3.000 kasus itu. Nah, itu perlu kita pilah-pilah. Memang dari 3.000 kasus 90% diantaranya mengeluhkan tentang kinerja reserse. Nah, keluhannya macam-macam Mas. Misalnya 79% itu pelayanan buruk. Pelayanan buruk ini apa? Dalam artian misalnya begini, sudah lapor tapi kemudian tidak segera ditindaklanjuti dengan lidik-sidik misalnya. Nah, itu pertama. Kemudian sudah lapor, sudah lidik-sidik, sudah diperiksa saksi-saksi tapi SP2HP belum dikasih. Jadi ini faktor administrasi ya, masuk juga dalam pelayanan buruk. Nah, kebanyakan itu. Kemudian ada 15% misalnya penyalahgunaan wewenang, dugaan. Kemudian ada dugaan terkait dengan diskresi keliru, kemudian ada juga terkait dengan kasus korupsi dan juga ada dugaan terkait dengan saya kok jadi lupa satu ini. Nah, tapi intinya adalah sebetulnya yang dikeluhkan masyarakat 90% reserse gitu ya, kemudian 79% pelayanan buruk. Nah, itu tetap aja dari tahun ke tahun. Jadi intinya sebetulnya kecepatan dalam merespon ini yang penting. Dan kemudian kami juga melihat bahwa adanya tadi yang diharapkan Pak Listio kan bagaimana pimpinan memberikan teladan kepada anak buah dan kemudian membimbing dan mengawasi. Nah, ini juga yang menjadi catatan kami karena di banyak kasus itu pimpinan terkadang ragu-ragu atau enggan melakukan hukuman-hukuman yang sifatnya Kenapa, Bu, kira-kira? Sesuai dengan kesalahan.